Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di mata pelajaran Konstruksi Jalan dan Jembatan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai spesifikasi pada perkerasan jembatan. Yuk disimak baik-baik. Materi spesifikasi pada pekerjaan jembatan dibagi menjadi 4. 1. Spesifikasi pada pekerjaan konstruksi. 2. Mutu pada spesifikasi. 3. Hal yang perlu dihindari pada spesifikasi. 4. Isi dan penulisan spesifikasi. Sedangkan materi mengenai spesifikasi bahan konstruksi jembatan dibagi menjadi 7. 1. Bahan konstruksi jembatan. 2. Bagian jembatan. 3. Jembatan beton bertulang. 4. Jembatan beton pratekan. 5. Jembatan struktur komposit. 6. Jembatan rangka baja. Dan 7. Baja prategang untuk jembatan. Spesifikasi pada pekerjaan konstruksi memiliki beberapa maksud. Ada 5. Yang pertama, persyaratan teknis yang disusun oleh perencana. Yang kedua, bagian dari perjanjian kerja antara pemilik dan pelaksana. Yang ketiga, acuan pelaksana. Yang keempat, acuan prosedur kerja. Dan yang kelima, acuan pokok pelaksana. Mutu pada spesifikasi dibagi menjadi 5 definisi mutu. 1. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan. 2. Kecocokan dengan pemakaian. 3. Bebas dari kerusakan atau cacat. 4. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat. Dan 5. Sesuatu yang membahagiakan pelanggan. Ada beberapa hal yang perlu dihindari pada spesifikasi. Yang pertama, pembayaran tumpang tindih. Yang kedua, metode dan hasil akhir disyaratkan. Yang ketiga, menetapkan batasan yang tidak jelas. Yang keempat, ketidakpastian petunjuk. Dan yang kelima, menyebutkan produk yang hanya dipasok oleh satu sumber. Isi dan penulisan spesifikasi terdapat 5 sistematis penulisannya. Yang pertama umum, yang kedua persyaratan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengendalian mutu, dan yang kelima pengukuran dan pembayaran. Selanjutnya mengenai spesifikasi bahan konstruksi jembatan. Bahan konstruksi jembatan ini yang dipergunakan di dalam pekerjaan jembatan secara teknis harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku. B. Memenuhi ukuran, pembuatan, jenis, dan mutu yang disyaratkan dalam gambar dan spesifikasi. Dan C. Semua produk harus baru dan secara ekonomis harus murah, jumlahnya banyak, dan mudah diperoleh. Selanjutnya yaitu bagian jembatan. Bagian jembatan terdiri menjadi 3. 1. Pondasi. Pemilihan jenis pondasi tergantung dari kondisi tanah dan aliran sungai. Jenis pondasi terdiri dari A. Pondasi telapak. B. Pondasi dangkal. C. Pondasi tiang pancang. Yang kedua, ada bangunan bawah. Bangunan bawah ini terdiri dari 3. A. Abutmen. B. Pier. Dan yang C. Tie beam. Dan yang ketiga yaitu bangunan atas. Bangunan atas ini dapat terbuat dari kayu, beton bertulang, beton pratekan, dan baja. Bangunan atas ini terdiri dari 3. A. Gelagar. B. Diafragma. Dan C. Lantai. Selanjutnya yaitu jembatan beton bertulang. Beton bertulang terdiri dari 2. A. Beton struktur. Beton struktur untuk standar jembatan baru minimal K250. Pemakaian mutu beton yang agak tinggi ini sehubungan dengan pemakaian baja tulangan ulir dengan kuat tarik yang lebih tinggi. B. Baja tulangan terdiri dari 1. Ulir dengan kode D untuk tegangan tarik. Yang kedua, polos dengan kode U untuk
Selanjutnya mengenai jembatan beton pratekan. Jembatan beton pratekan ini betonnya terdiri dari 3. A. Beton struktur. Umumnya mempunyai kuat tekan karakteristik yang tinggi, paling tidak K350. B. Tendon baja. Tendon baja dapat berupa batang atau anyaman kawat. Tendon baja ini harus mempunyai tegangan leleh yang tinggi. Penarikan tendon baja dapat dilakukan secara 1. Pre-tensioning, 2. Post-tensioning. Yang C yaitu baja tulangan. Baja tulangan tetap diperlukan meskipun sudah ada stretching dari tendon. Baja tulangan yang terpenting di sini adalah di sekitar jangkar karena stretching setempat harus dapat ditahan oleh tulangan yang ada. Itu dia materi mengenai spesifikasi jembatan. Semangat belajar dan sampai jumpa.